Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu kelas 7 kurikulum merdeka pada bab mengajarkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Kita ambil dari elemen akhlak. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran yang ke-1, yaitu melalui pembelajaran berbasis diskusi, peserta didik mampu memahami makna sholat dan zikrullah dengan baik. Jadi ini adalah kita ambil dari yang tujuan pembelajaran yang ke-1. Nah, apa saja nanti yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tentang makna sholat, ya anak-anak. Nah, sebetulnya apa itu makna sholat? Yang pertama adalah secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Kita pasti tahu bahwa ada dua sholat, yaitu sholat wajib dan juga sholat sunnah. Apabila sholat wajib, maka apabila kita melaksanakan, kita akan gugur kewajibannya. Maka apabila kita meninggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan yang kedua adalah sholat sunnah, apabila kita melaksanakan akan mendapatkan pahala, apabila kita tidak melaksanakan, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian makna yang selanjutnya secara istilah adalah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah makna-makna sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah apa sih pentingnya sholat? Nah, yang satu, sholat adalah sebagai tiang agama. Berarti dalam hal ini sholat adalah sebagai tiangnya agama. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka akan runtuhlah agama kita. Yang kedua, memberikan makna terhadap kehidupan di luar sholat. Apabila kita rajin sholat, maka makna yang akan terjadi kegiatan kita di luar sana maka akan lebih bermakna. Selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah ketentraman hati. Pasti ya anak-anakku semuanya, apabila kita sudah melaksanakan sholat, maka hati kita akan tenteram. Kita tidak akan was-was, oh kita belum sholat subuh, oh kita belum sholat isya. Selanjutnya pentingnya sholat yaitu terjaga dari hal-hal yang negatif. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan jiwa yang kuat. Selanjutnya pentingnya sholat adalah sarana untuk menyadarkan diri kita. Nah, kemudian menggambarkan sebuah keyakinan hati. Pentingnya sholat selanjutnya adalah bukti ketergantungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami, sholat adalah sebuah kewajiban yang dulu diperintahkan untuk Nabi Muhammad dan ditujukan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin Allah tidak membutuhkan sholat kita, ya anak-anak. Allah tidak akan pernah butuh sholat kita. Entah kita sholat ataupun tidak akan mempengaruhi zatnya Allah. Tapi sholat ini adalah yang membutuhkan adalah kita. Nah, kemudian Allah akan menghapus semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Insya Allah pastinya dengan sholat itu dosa kita semuanya, hal-hal kita yang jelek itu pasti akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang selanjutnya adalah makna zikrullah. Menurut bahasa, ya, zikir artinya mengingat. Kita mengingat sesuatu hal. Kalau di dalam hal ini, dalam mata pelajaran ini adalah kita mengingat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut istilah adalah zikir adalah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lakukan di waktu manapun, ya, bisa ketika pagi, bisa ketika siang, bahkan ketika malam. Apapun zikir yang kita ucapkan itu semata-mata hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa sih pentingnya zikrullah? Apa sih pentingnya zikir kepada Allah? Yang pertama adalah bertasbih kepada Allah pada waktu siang maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat tercela. Jadi meskipun itu pagi, meskipun itu malam, dengan kita mengucapkan kalimat zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, maka otomatis itu akan mensucikan jiwa kita.
maka otomatis itu akan mensucikan diri kita. Selanjutnya pentingnya zikir adalah dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Oke, silahkan kalau kita zikir pagi. Oke, silahkan kalau kita zikir malam atau kapanpun itu silahkan. Bisa dilakukan di waktu luang seperti saat menunggu transportasi umum ya, kemudian menunggu waktu sholat, menunggu berbuka puasa, menunggu teman datang ketika kita punya janji dengan teman dan lain sebagainya. Ya, bisa dilihat semua contohnya di sini. Jadi zikir itu bisa dilaksanakan di kapanpun dan juga waktu manapun. Kemudian pentingnya zikir yaitu menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Kalau kita mempunyai waktu yang luang, maka kita jangan melamun, maka kita bisa mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, kita bisa mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Itu semuanya adalah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana sih cara zikir itu? Ada 3 anak-anak, bisa lihat semua. Yang satu adalah zikir dengan hati. Kita dengan melalui hati kita mengolah zikir kita. Apabila kita melihat sesuatu yang besar sekali, kita melihat betapa gagahnya gunung Semeru yang besar, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan tasbih yaitu subhanallah. Kemudian zikir dengan ucapan ya. Setiap dengan yang kita ucap itu kalau bisa dengan zikir ya. Kemudian yang ketiga yaitu zikir dengan perbuatan. Pastinya ini adalah mengenai takwa, yaitu melakukan semua perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Itu adalah bentuk zikir dengan perbuatan. Baik, cukup sekian untuk TP1 hari ini. Iqbal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.